Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung. Hari Kamis 18 Agustus 2022. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Tema dalam persekutuan doa malam hari ini adalah berjuang masuk melalui pintu sesak. Dari Lukas 13 ayat 24. Mari saudara kita mulai dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bisa terus menjadi murid-murid yang senantiasa punya keinginan dan terus mau mengikuti kemana saja Engkau pergi. Engkau berjalan, Engkau melangkah. Biarlah kami tetap seperti itu, dan pada saat ini dalam persekutuan doa malam, kiranya Engkau memberi kami kekuatan, Engkau mencerahkan kami melalui firman-Mu, supaya kami lebih lagi menjadi murid-murid Tuhan yang berjalan bersama Kristus, dan semakin nyata apa yang kami lakukan. Ya, semakin nyata seperti Kristus yang menunjukkan kabar sukacita, gembira, dan memulihkan banyak hati, banyak pribadi di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan memulihkan diri kami sendiri. Biarlah Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, memimpin kami dalam mendengar firman, menghayati persekutuan kami ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membuka Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan Yesus tadi membuat orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Pertanyaan ini datang dari orang yang melihat perjalanan Yesus dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk mewartakan keselamatan.
Keselamatan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan harus diusahakan dengan serius. Yesus bersabda, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat." Pintu yang sesak itu bukan berarti mematahkan semangat orang untuk berjuang, melainkan justru memberi dorongan. Keselamatan memang merupakan anugerah dari Tuhan. Artinya kita diberi. Kita tidak memohon keselamatan itu dari Tuhan, melainkan kita menerimanya dari Tuhan. Tetapi kita tetap berjuang sebab makan dan minum di hadapan Tuhan saja tidak cukup. Tidak cukup kita mengerti, mengenal, dan mendekati Yesus, karena dengan cara itu hidup kita belum berubah. Tidak cukup kita mendengarkan pemberitaan firman Kristus saja. Pemberitaan firman Kristus harus mengubah tingkah laku kita, harus sampai ke sana, mengubah tingkah laku kita. Dan juga mengenal Kristus berarti mengubah cara hidup kita, cara berpikir, cara kita mempertimbangkan sesuatu, dan cara kita memutuskan sesuatu. Ya tentu mengalir dalam seluruh kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan kita yang selama ini sudah berjalan. Kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk dapat menghidupi atau mengerjakan keselamatan itu. Artinya kita mengisi hidup kita dengan pekerjaan yang berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan kita yang telah ada dalam keselamatan. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dipengaruhi keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Saat Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, Yesus mengarahkan perjalanannya ke Yerusalem karena di sanalah ia akan mewujudkan pekerjaan Bapa, yaitu memberikan kepada kita keselamatan. Dalam perjalanannya pun Yesus menunjukkan keselamatan itu. Seperti Yesus mengajar di rumah ibadat, Yesus mendatangi keluarga dan bercakap-cakap kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus menemui orang banyak di padang, di bukit, di pintu gerbang kota, di serambi, di jalan, di tepi pantai, dan lain-lainnya untuk menyatakan dan mengabarkan Injil kerajaan Allah itu. Yesus mengajar orang di segala tempat dan kepada semua orang. Semua dilakukan supaya orang semakin merasa suasana Injil kerajaan sorga yang sudah datang melalui Yesus yang menawarkan keselamatan. Pewartaan keselamatan yang ditawarkan Yesus berlaku untuk semua orang dan setiap tempat, tidak dibatasi oleh apapun juga. Keselamatan itu berlaku untuk semua orang yang mengalami pertobatan. Sedangkan orang yang tidak bertobat karena merasa nikmat dengan kejahatannya akan dienyahkan oleh Tuhan. Memang peringatan ini agak keras, seperti bisa juga dihayati sebagai syarat untuk menerima keselamatan. Tetapi bukan sekedar menjadi syarat, bukan menjadi sesuatu yang harus kita penuhi supaya keselamatan diberikan. Tetapi yang perlu dipikirkan atau dihayati adalah keselamatan itu hanya bisa diterima oleh orang yang mau menerima. Nah, jalan menerimanya itu adalah pertobatan gitu. Nah, seperti kita mandi terlebih dahulu untuk kita pergi ke tempat kerja, sekolah, dan lain sebagainya gitu. Bisa saja sih kita tidak mandi ke sekolah ataupun ke tempat kerja. Bisa juga kita tidak berganti pakaian dengan pakaian yang kumel atau kotor gitu. Tetapi ya di tempat kerja bisa saja kita nyaman, atau di tempat
kita sekolah. Tetapi orang lain kan tidak bisa merasakan kenyamanan seperti kita. Pada umumnya orang mempersiapkan diri dengan mandi dan menata diri mereka, baru mereka pergi ke sekolah ataupun pekerjaan dimanapun mereka berada. Dan pada umumnya orang bisa merasakan kenyamanan itu. Sama seperti keselamatan. Ia harus diterima oleh hati yang siap. Nah, hati yang siap itu adalah hati yang penuh dengan pertobatan. Hati yang siap itu harus memasuki pintu yang sesak. Nah, pintu yang sesak itu adalah niat baru kita. Setelah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, kita harus seperti apa? Nah, kalau saya sampai sudah berkata, saya ingin seperti Yesus, saya ingin berjalan dengan Yesus, saya ingin memikirkan, saya ingin merencanakan hidup saya, sekalipun saya sibuk dengan memenuhi diri sendiri, tetapi berita Injil Kerajaan Allah tentang pengampunan, tentang cinta kasih, tentang belas kasih kepada mereka yang menderita, tentang melakukan hal-hal yang baik bagi sesama tanpa membedakan. Di zaman sekarang di negara kita yang merdeka ini, baru saja kita memperingati, saya ingin terlibat lebih jauh lagi di tengah masyarakat, memberi pengaruh positif. Saya ingin membangun bangsa ini sebagai warga negara. Sekaligus saya didorong oleh semangat Kristus untuk membangun kehidupan bersama yang baik. Nah, itu harus ada niat mengerjakan keselamatan, menerima keselamatan itu. Niat itulah cara kita memasuki pintu yang sesak. Termasuk salah satunya bertobat. Ya, itu juga cara kita memasuki pintu yang sesak. Bertobat itu ya meninggalkan pikiran yang selama ini hanya mementingkan diri kita sendiri, secara umum seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kepada kita, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, menerima keselamatan dan mengerjakan keselamatan kita. Biarlah di tengah keluarga kita dapat mengerjakan keselamatan dan menghadirkan kegembiraan. Biarlah di tengah lingkungan kerja kita, lingkungan kita bergaul, lingkungan kita sekolah, kita juga bisa mengerjakan keselamatan dengan gembira, dan kita sungguh menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa hidup bersama Tuhan dalam keselamatan adalah hidup yang berjuang terus-menerus untuk mewujudkan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan nyata. Seperti masuk ke pintu yang sesak, banyak halangan juga. Kadang-kadang pikiran mementingkan diri sendiri bisa muncul. Kadang-kadang hitung-hitungan untuk kami berbela rasa dengan atau kepada orang lain juga bisa muncul. Kadang-kadang kami juga kecewa, sakit hati di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga terhambatlah dan sangat sesaklah kami untuk melakukan hal yang baik juga bisa muncul. Tolonglah kami untuk bisa nantiasa sekalipun dalam keadaan yang susah, kami berjuang mewujudkan segala niat baik dan perbuatan baik Kristus yang telah Kristus kerjakan di tengah-tengah dunia, menghasilkan kegembiraan dan berkat bagi orang lain, serta membangun diri kami juga. Pada kesempatan yang baik ini, dalam persekutuan ini, kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kami sebagai warga gereja secara sendiri dan bersama-sama terus mewartakan Injil kepada semua bangsa di tengah segala bahasa dan segala budaya, dan mereka yang kami kabarkan bisa merasakan sukacita dan kegembiraan dan membangun kehidupan bersama yang lebih baik juga. Tolonglah gereja-gereja terus mampu melakukan kegiatan bersama kelompok masyarakat lainnya untuk mensejahterakan umat manusia. Kami juga berdoa untuk hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Biarlah semakin hari semakin menunjukkan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang kompak satu dengan yang lain, yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang saling berkorban untuk memberi yang terbaik satu dengan yang lain. Jauhkan dari pemikiran-pemikiran untuk mementingkan diri sendiri, bahkan menjelek-jelekan kelompok lain atau agama lain di tengah kehidupan bersama di tengah Indonesia tercinta. Kami ingin juga saudara-saudara kami yang ada di pelosok-pelosok negeri ini bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan mereka sejahtera. Baik sandang pangan, juga mereka secara batin dan terpenuhi secara fisik juga. Segala yang mereka butuhkan, kami mohon kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang tertimpa pencobaan dan penyakit. Biarlah Tuhan menyertai mereka dan menolong mereka. Tuhan menguatkan mereka selalu dimanapun mereka berada. Dan Tuhan juga dorong setiap kami para relawan juga untuk menjadi cara Tuhan menyapa dan memberi semangat pada saudara kami yang tertimpa bencana ataupun cobaan itu dan juga sakit penyakit. Tuhan, kami mau serahkan keluarga kami mau serahkan kehidupan persekutuan kami mau serahkan hari-hari kami kepada Tuhan. Biarlah di dalam Kristus kami semua bukan hanya sekedar bertahan hidup, memenuhi kebutuhan hidup, tetapi kami juga belajar bersinar seperti Kristus. Sekalipun melalui pintu yang sesak, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah ya Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teruslah berjuang nyatakan keselamatan yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.